Kali ini kita akan belajar mengenai interval kecekungan sebuah fungsi. Ini adalah penggunaan turunan dan turunan yang kita pakai turunan kedua. Soal berbentuk ini dalam radian dan juga dalam derajat kita akan belajar. Kecekungan itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Soal pertama kita simak. Fx 4 sin 3x. Kita diminta untuk menentukan kecekungan. Kecekungan itu menggunakan turunan kedua. Langkahnya mirip dengan yang video sebelumnya mengenai interval naik, interval turun, stasioner itu. Sangat mirip, sehingga kalau sudah belajar yang video sebelumnya tidak akan kerepotan untuk memahami ini. Turunan pertama, ini sinus turunannya kosinus. Ya. Lalu angka 4 dan sudutnya turunan dari 3x adalah 3. Jadi 3 kali 4, 12. Jadi 12 cos 3x. Untuk turunan kedua, langkah yang sama, kosinus itu turunannya negatif sin. Kemudian angkanya ada angka 12 di depan, kemudian sudutnya 3. 3 kali 12, 36. Jadi negatif 36 sin 3x. Itu turunan kedua. Kecekungan didapat ketika turunan kedua ini 0. Jadi bedanya kalau interval naik turun itu pakai turunan pertama. Nah, sekarang turunkan sekali lagi, ini yang kita pakai. Terjadi ketika sama dengan 0, langkah sini sama. Ya, min 36, 0 dibagi min 36, pindah ke sini, dibagi jadi hilang. Sin 3x sama dengan 0. Nah, ke sini langkahnya seperti biasa. Sinus 0 adalah sinus 0 dan sinus 180 derajat. Kalau sinus, patokan kita 0 dan 180 derajat. Kalau dalam radian, berarti 0 dan V. Sinus 3x, sinus 0, berarti kita simpulkan 3x pasti sama dengan 0. Dan kelipatan 360 derajatnya, satu lingkaran penuh. Semuanya dibagi dengan 3 untuk menghilangkan ini. 0 dibagi 3, 0. 360 dibagi 3, 120 derajat. Sehingga sudutnya adalah 0 pertama, kemudian tambah 120 berarti 120, kemudian tambah 120 berarti 240. Tambah lagi 120 berarti 360. Sampai kapan? Sampai batas. Lihat batas, ternyata sampai sini selesai. Sekarang yang ini, langkah yang sama, 3x pasti sama dengan 180 derajat. Demikian tambah kelipatannya. Bagi 3 semuanya, 180 dibagi 3, 60 derajat, ini 120 derajat. Berarti sudutnya yang pertama adalah 60, yang kedua ditambahkan ini berarti 180, ditambahkan lagi berarti 300. Kalau ditambahkan lagi sudah lewat dari batas, berarti kita berhenti di sini. Demikian. Kita sudah dapat beberapa sudut, ya. Tinggal kita visualkan dalam garis bilangan ini. Ada 0, ya, dari 0 sampai 360 derajat. Kita tulis demikian. Lalu ada 60, lalu ada 120, lalu ada 180, dan seterusnya. Semua ini kita rekam di sini. Kita akan menentukan positif negatif di setiap interval. Nah, yang kita pakai adalah sebetulnya bukan angkanya ya, bukan angka nilainya, tapi hanya tandanya saja. Dan lebih gampangnya adalah dimasukkan ke fungsi kedua ini. Ya, ini caranya, masukkan aja ke sini. Lebih gampang untuk menentukan langsung tandanya saja. Min 36 sin 3x. Min 36 sin 3x. Kenapa saya 30 derajat? Saya pilih 30 derajat karena ada di sini. Yang gampang. Ya. Boleh pilih 15, boleh. 3 kali 15 misalkan 45 derajat kita pakai kan. Seperti itu. Nah, 3 kali 30 derajat itu kan 90 derajat ya. 90 derajat itu sinus itu 1. Sehingga min 36 dikali 1 min 36. Sehingga tanda di sini negatif, kemudian positif, negatif, positif, negatif, positif. Begitu. Ya. Meskipun sebetulnya tidak perlu hafal juga. Misalkan tidak hafal sembarang, misalkan ini dipilih 17 derajat. 3 kali 17 kan bukan sudut istimewa ya. Tapi kita tahu dia di kuadran 1. Sinus di kuadran 1 positif. Gitu. Jadi min 36 dikali positif negatif. Hanya diperlukan negatifnya sebetulnya. Ya. Tapi kalau tahu sudut istimewa, bisa dibikin istimewa, bikin saja istimewa.
negatif, positif, dan seterusnya. Sehingga interval cekung ke atas, pilih yang positif kan? Cekung ke atas. Berarti ini 60 derajat sampai 120 derajat. 1. Mana lagi yang positif? Interval antara 180 dan 240. Kemudian yang terakhir adalah ini, 300 sampai 360 derajat. Sangat sederhana. Cekung ke bawah sekarang 0 sampai 60, kemudian 120, 180, 240, 300. Itu cekung ke bawah. Demikian. Kita simak contoh kedua, ini dalam radian, dan fungsinya kosinus. Hal yang sama kita lakukan dengan contoh 1, yaitu turunkan 2 kali. Yang pertama, turunan kosinus itu adalah negatif. Negatif 2 sin. Turunan dari sudutnya adalah 1, jadi tidak ada perubahan di angka depan. Turunkan lagi sekarang. Min 2 tidak ada perubahan ya karena sudutnya 1 ya. Sinus jadi kosinus. Ini turunan keduanya yang akan kita gunakan. Terjadi ketika 0, jadi seperti itu, dibagi semua dengan min 2, 0 dibagi min 2 pun 0, atau min 2 pindah ke sini. Kosinus 0 adalah kosinus V per 2 dan negatifnya. Ya kan? V per 2 itu 90 derajat ya. Kosinus itu kita pilih 90 derajat dan negatif 90 derajat. Itu patokan kita. Baik. Sehingga kesimpulannya apa? X plus V per 6 pasti V per 2. Tambah kelipatan 2V. Ya. Ini pindah ke sini sehingga dikurangi ya. Ini yang kedua nih negatifnya. Ini pindah ke sini jadi V per 2 dikurangi min V per 6. Samakan penyebut 6 sama-sama 6 dibagi 2 3 kali 1 3V. Dikurangi V. 3V dikurangi V adalah 2V per 6. Masih bisa disederhanakan? Silahkan. Dibagi 2 dibagi 2. Jadi 1 per 3. Demikian. Ini sekarang ya. Ingat kalau kosinus itu patokannya adalah V per 2 dan negatif V per 2. Sehingga ini pindah ke sini. Ya, samakan penyebut sama min 3V dikurangi V jadi min 4V. Sederhanakan jadi min 2V per 3. Kelipatan 2V. Ini sudut-sudut ini yang sudah kita dapatkan. Kita salin di sini ya. V per 3 tambah kelipatan 2V. Berarti yang pertama adalah V per 3. Tapi ingat karena V per 3 di sini sehingga kita perlu memanipulasi batas supaya gampang berhentinya di mana. Di sini mengandung angka 3, di sini tidak. Berarti munculkan angka 3 di bawah, silahkan saja. Asalkan di atas pun munculkan angka 3. 3 kali 2, 6. Sehingga dapat bentuk ini. 6V per 3. Nah, V per 3 yang pertama berarti kemudian ditambahkan 2V. 2 dikali 3, 6. Ditambah 1, 7. 7V per 3. Apakah sudah lewat? Ternyata sudah, karena batasnya 6V. Itu enaknya kalau sudah dinyatakan sama bentuknya. Sehingga ini kita coret. Sekarang ini, ya, yang pertama min 2V per 3. Di sini batasnya 0, berarti negatif tidak masuk ya. 2 kali 3, 6, dikurangi 2, 4. 4V per 3. Sama aja 2 kali 3 dikurangi 2 karena min di sini. Berarti dikurangi. Kalau ini 2 kali 3 tambah 1 karena plus. Lanjut lagi, 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10V sudah lewat, berarti hanya 2 sudut yang kita punya. 0 batasnya, 2V batasnya. Lalu sudut V per 3, V per 3 per 4V per 3. Kita menentukan plus min. Ya, ingat kita hanya butuh tandanya sebetulnya. Ya. Nah, lalu kalau misalkan ada kendala di di radian, bisa saja konversi ke sudut aja. V per 3. V itu kan 180 ya. 180 dibagi 3, 60. Berarti ada angka 30 derajat di sini. Udah aja masukkan ke yang, ingat ya dimasukkannya, disubstitusikannya untuk tanda itu ke fungsi kedua. Min 2 cos, ya ininya ganti dengan 30 derajat. Misalkan di sini ada 30 derajat. V per 6 pun, V itu 180 dibagi 6 adalah 30 derajat. Jadi 30 tambah 30 itu ada di kuadran 1. Kosinus dan sinus di kuadran 1 selalu positif. Min dikali positif min. Berarti kita langsung tahu di sini min. Demikian. Sebetulnya begitu ya. Cuman kita lanjutkan aja. Cos
60 derajat adalah setengah. Jadi min 2 kali setengah min 1. Di sini min, di sini plus, di sini min. Demikian. Ya. Cuman untuk lebih gampangnya begitu. Kalau misalkan di sini kuadran 1, berarti ini positif begitu. Kosinus dan sinus kuadran 1 itu selalu positif. Meskipun sudut berapapun yang kita masukkan. Misalkan 15. 15 tambah 30 kan 45. Kosinus 45 positif, selalu positif gitu. Jadi kurang dari 90 selalu positif untuk sinus dan kosinus. Demikian. Nah, setelah tergambar begini, cekung ke atas kita pilih yang ini. Cekung ke bawah berarti yang negatif. 0 sampai V per 3, 4V per 3 sampai 2V. Demikian. Contoh 3 sekarang. 2 cos 3X plus 30 derajat. Nah, di sini ada 3X ya. Berarti kosinus itu turunnya yang negatif. Kemudian 3X dengan 2 digabung jadi min 6. Turunan kedua berarti 3 dengan min 6 digabung juga. Jadi min 18 cos 3X plus 30 derajat. Kecekungan didapat ketika ini 0. Jadi dinolkan itu sehingga dapat demikian. Kosinus ingat, kosinus itu yang akan kita pakai adalah 90 dan negatif 90. Ya. Kosinus yang nilainya 0 adalah kosinus 90 dan kosinus negatif 90. Sehingga kita pastikan 3X plus 30 pasti 90 tambah kelipatannya. 30 jadi pengurang, totalnya adalah 60 derajat. 3 berarti semuanya dibagi dengan 3. 60 dibagi 3, 20. 360 derajat pun dibagi 3, 120. Sehingga kita dapatkan 20 derajat. Kemudian 140, maaf. Kemudian ditambahkan lagi berarti 260. Ditambahkan lagi, kalau tambahkan lagi udah lewat dari batas. Berarti berhenti di situ. Yang ini sekarang, ya, 3X plus 30 pasti negatif 90. Pindah ke sana jadi pengurang, jadi negatif 120. Bagi 3 semuanya, ini dan itu. Dapat min 40. Karena harus dari 0, berarti ini tidak masuk. Ya. Min 40 tambah 120 berarti 80. 80 tambah 120 berarti 200. 200 tambah 120 berarti 320. 300 tambah 120 sudah harus berhenti kita karena batasnya 360 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sudut yang kita sudah dapatkan. Visualisasikan di situ, salin semuanya sampai batas ya. Batasnya 320. Oh maaf, ada satu yang terlewat ini. Ya, ada satu yang terlewat, harusnya di sini ya, 360. Karena batasnya 360 derajat, mohon maaf ya. Baik, kita tentukan hanya min plusnya kan, masukkan ke sini. Nah, pilih aja 10 derajat misalkan. 10 derajat kan ada di sini ya. 3 kali 10, 30. Tambah 30, 60. Lagi-lagi di kuadran 1 berarti positif. Positif kali negatif, negatif. Berarti di sini pasti negatif. Demikian. Cuman kita hitung ya. Nah, seperti itu. Kosinus 60 derajat itu. Kosinus 60 derajat itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3, maka hasilnya benar-benar negatif. Sehingga ini negatif, ini positif, negatif, positif, negatif, dan positif. Demikian. Kosinus 60 itu setengah, mohon maaf. Setengah. Ya, setengah. Jadi negatif ya, tetap hasilnya negatif. Maksudnya sebetulnya kita cuma perlu ini aja sih. Ini kuadran berapa? Kuadran 1. Kosinus kuadran 1 selalu positif. Berarti negatif dikali positif, negatif. Sebetulnya langkah ini aja yang kita perlukan. Tidak perlu diurai sampai di sini sebetulnya. Ya. Interval fungsi cekung ke atas, lihat yang positifnya berarti 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya, demikian. Kemudian cekung ke bawah, yang negatif 0 sampai 20, 80 sampai 40, 200 sampai 260. Nah, kemudian di sini ada interval lagi kan yang tadi tidak tertulis ya. Berarti
320 sampai 360 derajat. Itu yang tidak tertulis tadi. Karena batasan sampai 360. Demikian. Untuk memantapkan, silakan di-pause dulu videonya, kemudian dicoba beberapa soal ini. Soal-soal ini ada yang derajat, ada yang radian, tentang sinus dan kosinus. Ingat, matematik tidak hanya paham, harus dipraktekkan supaya mahir. Selamat belajar.